Nah, kadang-kadang ada masalah ya, masing-masing ya. Di sini biasanya pada wanita yang sudah menikah ya, pasti ingin punya keturunan ya. Tapi kadang-kadang beberapa penyakit-penyakit tertentu atau gangguan-gangguan dalam tubuh menyebabkan bisa terjadinya ketidaksuburan atau tidak bisa mempunyai anak. Nah, ini istilahnya dalam bahasa medis adalah infertil. Jadi, untuk definisinya sendiri menurut WHO adalah seorang itu dikatakan infertilitas ya, kalau bahasa kasarnya kita sering menyebutnya mandul ya, itu kasar sih kalau menurut saya, jadi tidak bisa hamil ya. Jadi infertilitas itu bukan hanya milik seorang wanita saja, tapi infertilitas juga bisa akibat dari seorang laki-laki ya. Namun kadang-kadang budaya di daerah kita ya, sering yang disalahkan adalah wanita, kenapa kok tidak bisa punya anak ya, jangan-jangan ini istri saya ada apa ya. Sebenarnya bisa jadi infertilitas itu disebabkan oleh pria ya. Oke ya. Jadi dikatakan seorang wanita itu infertilitas jika ada syaratnya ya. Belum pernah mengalami konsepsi atau pembuahan, yang kedua tidak bisa mempertahankan kehamilan atau melahirkan ini ya, tidak bisa melahirkan bayi secara hidup ya. Dengan usia, kalau misalnya usianya di bawah 35 tahun, sudah menikah, rutin berhubungan seksual selama 12 bulan, tidak memiliki anak, itu dikatakan sudah mengalami infertilitas. Sementara ketika usianya di atas 35 tahun, durasinya cuma 6 bulan saja, kita anggap sebagai mengalami infertilitas ya. Kenapa kok 35 tahun sudah disebut infertilitas, nggak perlu nunggu 1 tahun? Karena usia 35 tahun memang sel telurnya lama-lama akan mengalami penurunan ya. Perbedaan wanita dan pria ya, dimana kalau wanita sel telur itu ada batasnya. Jadi muncul ketika usia pubertas, mungkin kalau sekarang anak kelas 4 SD aja sudah mulai mens ya. Nanti dia akan berakhir sekitar dia 40-50 tahunan. Sementara kalau laki-laki berbeda ya. Laki-laki mulai sejak remaja sampai tua, mungkin ada sering pernah dengar berita ya, kok kakek-kakek bisa menghamili cucunya atau apa ya, kadang-kadang ada berita-berita kriminal seperti itu ya, karena memang fase di laki-laki kadang-kadang tidak pernah berhenti ya. Kalau perempuan ada batasnya yang kita sebut menopause ya, infertilitasnya karena menopause ya. Ada problem ya di kalangan pasangan suami istri yang sudah lama ya, kenapa tidak bisa memiliki anak ya di sini ya. Jadi penyebabnya bukan hanya wanita ya. Jadi kalau menurut studi penyebabnya adalah 15,8% itu dari wanita, 13,8% dari pria. Sisanya ada penyebab lain dan penyebab dari keduanya ya. Proporsi penyebab terjadinya infertilitas atau tidak bisa mempunyai keturunan, penyebabnya itu sebenarnya sama-sama impas ya antara laki-laki dan perempuannya. Ini saya bahas kilas saja ya terkait infertilitas pria ya. Jadi infertilitas pria di sini adalah keadaan di mana seorang pria ini tidak bisa menghasilkan keturunan karena suatu faktor ya, di mana mungkin itu faktor berasal dari sel sperma yang diproduksi ya. Jadi kadang-kadang sering disanggah kalau saya mengalami ejakulasi, tapi kenapa tidak punya anak, salah wanitanya ya. Belum tentu ya. Jadi kita sebut ya di sini ya, kita tidak pernah bisa lihat ya sel spermanya itu seperti apa ya, karena sel sperma yang normalnya kepala dan punya leher dan ini buntut ya kita sebutnya ya, atau ekor ya. Namun ada sperma yang tidak normal ya, kepalanya mungkin agak terbuka, bagian ekornya mungkin dia atau kepalanya ada dua ya. Di situ adalah abnormal sperma ya. Jadi sperma yang sehat adalah sperma yang punya kepala satu seperti ini, kemudian dia punya leher dan buntut yang panjang ya. Ini yang bisa untuk terjadi. Kalau pria kita sering akan cek adalah pemeriksaan sperma ya. Jika jumlah dari sel sperma sedikit ya, dia juga tidak bisa mengandung. Ketika pergerakannya sperma itu lambat ya, namanya pergerakan ya harusnya jalan ke depan ya, tapi kalau spermanya ternyata lambat, tidak lurus ya, dia parkir dulu sebelum menuju ke sel telur ya. Di sini juga bisa menyebabkan terjadinya kegagalan pembuahan ya. Kemudian bentuknya ya, morfologi atau bentuknya ya, mungkin ada yang punya kepala dua, mungkin ada yang buntutnya seperti ini ya, bentuknya seperti baygon gitu ya, bentuknya ya, malah nyebut merek ya, bentuknya seperti spiral seperti ini ya. Di sini dia tidak bisa secara lurus ya. Oke, kalau pada wanita sendiri, di sini penyebab infertilitasnya cukup banyak faktornya. Kalau laki-laki paling sering karena kualitas dari sperma sendiri. Jadi faktornya satu. Kalau perempuan banyak ya, kemungkinan bisa karena pernah mengalami cancer,
gangguan menstruasi yang sifatnya irreguler itu artinya mungkin bulan ini mens, bulan depan mensnya mungkin 40 hari baru mens ya. Kebiasaan merokok sama drinking itu minumnya adalah minuman keras ya, seperti alkohol gitu ya. Kemudian penyakit infeksi di daerah kandungan, kemudian paling sering ya karena obesitas atau terlalu kegemukan ya. Kegemukan itu juga bisa menyebabkan terjadinya mempunyai keturunan. Usia di atas 35, kalau usia 35 sudah dari sananya ya. Sudah dari yang di atas umur kan kita tidak bisa mundurkan ya. Oke. Nah, ini sekarang terkait konsepsi dari bayi penyebab infertilitas ya. Jadi, survei membuktikan ya 4 dari 10 orang laki-laki ya ini ya kalau di sini ya, dia berkontribusi terhadap terjadinya infertilitas. Jadi, ada pasangan suami istri ini ada 10 ya. Jadi 4 di antara 10 pasangan suami istri ini juga biasanya laki-lakinya juga memang mengalami gangguan di alat kelaminnya juga mungkin spermanya tidak terbentuk dengan baik ya. Di sini ya penyebabnya banyak ya. Fertility by age ya, semakin usianya itu tua, semakin kemungkinan punya anak di sini semakin kecil ya. Tapi saya dulu pernah ketemu pasien usia 54 tahun ya, sudah punya cucu tiba-tiba hamil ya. Jadi masih mungkin ya, makanya di sini nggak bisa kita tulis 0% ya. Jadi ibu-ibu mungkin usianya udah 50 masih ada kemungkinan hamil juga ya. Jadi nggak tahu ya. Oke, di sini ya biasanya ditemukan ya kalau sudah 12 bulan kemungkinan infertilitas itu kemungkinannya tinggi ya. Oke, kalau solusi untuk infertilitas kalau di sekarang itu sudah banyak solusi-solusi ya, di mana itu ada istilah surogasi ya. Ini dulu booming sekitar tahun 2010 ya, waktu saya masih SMA ya. Jadi sewa kandungan ya. Jadi karena memang mungkin sering terjadi masalahnya adalah rahimnya itu tidak bisa terjadi penempelan ya. Di sini ada namanya seorang ibu yang sifatnya akan mengganti ini ya, sebagai ibu pengganti. Jadi ketika seorang pasangan suami istri ini tidak bisa hamil ya karena faktornya mungkin karena rahim istrinya tidak kuat, dia menyewa orang ya untuk mengganti, untuk menyewa rahimnya. Tapi ini di sini sangat kontroversial untuk di Indonesia ya. Karena nanti akan bingung sekali ya Bapak Ibu ya. Anaknya siapa tapi lahirnya dari rahimnya siapa ya, ini namanya surogasi ya. Jadi ceritanya gini ya, seorang pasangan suami istri ini sebenarnya bisa mempunyai anak, cuman mungkin rahim istrinya tidak kuat, akhirnya dititipkan ke orang lain ya. Jadi anaknya ya bentukannya seperti bapak ibu yang secara biologisnya, tapi yang mengandungkan orang lain ya. Ini sering terjadi pro dan kontra ya, karena di sini seolah-olah mengkomersialisasi rahim ya. Kalau di Indonesia sendiri kasus ini amat sangat jarang ditemui, malah belum pernah ada ya karena kontroversial ya. Oke, dan juga yang sifatnya donasi telur ya. Jadi karena mungkin sel telurnya tidak terbentuk dengan baik ya, akhirnya dia nanti mendonasikan mungkin ditambah rahim ya. Nanti bisa ya, ini ya bisa untuk pasangan siapa aja. Itu juga kontroversial ya, pasangan wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki bisa punya anak. Ini kontroversial ya, di negara kita belum diizinkan ya, tolak ya. Kemudian ini juga ya bisa terjadi donasi dari telur ya. Jadi ini anaknya orang lain ya, atau donasi sperma ya. Ini banyak metode-metode yang digunakan saking inginnya punya anak sampai ya seperti ini ya kadang-kadang ya. Ada dengan menyewa orang lain ya. Kalau dari saya sih lebih baik kalau misalnya pengen punya anak ya lebih baik merawat anak yatim piatu aja ya. Ya, tidak untuk diperjualbelikan ya, rahim ini dulu kontroversial ya. Kemudian ada juga yang tradisional ya, ini karena tidak bisa terjadi penempelan, spermanya akan dibantu lewat suntikan ya. Ada juga yang lainnya lewat surogasi ini ya. Kalau yang ini agak sedikit tidak kontroversial Bapak-bapak Ibu ya, namanya bayi tabung. Kalau di sini memang sel telurnya dari wanita istrinya, sel spermanya dari suaminya, tapi bukan pembuahan, itu di luar kandungan. Jadi ketika sudah terjadi pembuahan, sudah siap, baru sel telur yang sudah dibuahi zigot dimasukkan ke rahim, kemudian biar dia langsung nempel aja ya. Mungkin karena masalahnya adalah gangguan pembuahan. Kalau ini masih bisa diterima ya, kalau kita ya beberapa juga untuk kasus bayi tabung di sini sudah banyak ya kalau di Indonesia ya, bayi tabung, dan keberhasilannya cukup tinggi. Dengarnya malah bukan di manusia ya, tapi di hewan ya, inseminasi ya, dimasukkan spermanya, ini juga jarang. Kita seringnya dengar yang in vitro fertilisasi atau bayi tabung ini